Bismillah. Afwan. Odds dari tema. Keluar tema. Kemana keluarnya? Istri ana alhamdulillah sudah ngaji. Cuma kadang masih sering bentak-bentak ana. Walaupun sebenarnya ana tahu dia cinta mati sama ana. Tolonglah dinasihatin dia, Ustaz. Kebetulan dia ada di sini. Soalnya ana juga sayang sama dia. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan hari kiamat. Nanti di sana ada persidangan khusus untuk hak-hak manusia. Yang mana Allah Azza wa Jalla menyerahkan itu kepada manusia. Jangan sampai yang menjadi penuntut kita pada hari kiamat itu adalah pasangan hidup kita. Allah mengatakan, wailul lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang yang curang. Alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang-orang yang selalu menuntut haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Bahkan menuntut hak sampai lebih. Sebagian istri seperti itu, dia nuntut haknya sama suaminya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Tapi ada sebaliknya, suami sudah melaksanakan kewajibannya tapi istri tidak melaksanakan kewajibannya. Maka buat para wanita, ingat, sangat mudah bagi wanita masuk surga dari pintu mana saja. Tidak seperti kaum laki-laki. Perempuan yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat, patuh sama suaminya, suaminya nggak suka dibentak-bentak. Mana ada wanita atau laki-laki yang suka dibentak-bentak? Nggak ada. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, maka akan dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Dan para wanita banyak menghuni neraka dikarenakan kurang bersyukur sama suami. Selalu melihat kepada kekurangan suaminya, lupa dengan kelebihan suaminya. Dan kebanyakan yang memasukkan ke neraka itu adalah lisan. Hati-hati. Ada perempuan yang kata sahabat Nabi, taqumul lail. Perempuan ini salat malam. Tasumun nahar, puasa sunnah. Wa tatasaddaq, suka sedekah. Walakinnaha salitah. Tapi dia kalau ngomong pedes, tu'dhi jiranaha, suka menyakitin tetangganya. Tetangga bukan suaminya, tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikan di perempuan ini, dia di neraka tempatnya. Na'udzubillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang pria yang bekerja di Merauke, sedangkan saya lahir di Makassar. Saya meninggalkan satu-satunya orang tua saya di kampung, yaitu ibu saya. Saya sudah berumur 25 tahun dan saya belum menikah. Afwan Ustaz, saya mau nanya, manakah yang harus didahulukan? Merawat dan membahagiakan orang tua saya dulu atau menikah? Sedangkan penghasilan saya tidak seberapa. Syukur. Ahibati fillah, ini orang sudah meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ibunya bekerja. Apa tujuan engkau bekerja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang lelaki bekerja, yas'a ala abawaini
syaikhaini kabirain, kalau dia bekerja berusaha untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka orang ini fi sabilillah. Sekarang engkau sudah bekerja, apakah engkau berikan kepada kedua orang tuamu? Atau engkau berpikir untuk yang lain? Maka yang pertama, niatnya antum ke Merauke ngapain? Niatkan untuk berbakti sama orang tua. Setelah antum berbakti sama orang tua, jangan takut rezeki antum berkurang. Mana qasad Nabi SAW bersumpah. Karena ada orang yang kurang percaya. Beliau mengatakan, salasatun uqsimu alaihin. Ada 3 hal yang aku bersumpah atas kebenarannya. Salah satunya, mana qasad sadaqatun min mali. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Apalagi kalau antum membahagiakan orang tua antum. Di antara pintu rizki itu bukan hanya bekerja keras. Orang berpikir, antum lihat ada orang tiap hari kerja keras sampai tua mati miskin. Kok bisa Ustaz ya? Karena dia berpikir pintu rizki itu cuma kerja. Banyak pintu rizki. Salah satunya berbakti kepada orang tua. Menyambung silaturahim. Itu termasuk pintu rizki. Antum dalam kondisi sekarang ya rizkinya masih nggak seberapa. Gunakan untuk memperbanyak rizki dengan berbakti kepada orang tua. Nikah insya Allah setelah berbakti sama orang tua, antum nikah. Jadilah seperti Uwais Al-Qarni. Yang dia jamaah Uwais Al-Qarni ini bukan meninggalkan pernikahan demi berbakti kepada orang tua. Dia meninggalkan sebuah fadilah terbesar, yaitu fadilah menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Uwais ini gak bisa jadi sahabat karena dia harus nungguin ibunya di Yaman sana. Dia hidup di masa hidupnya Rasul SAW. Tapi kedudukan Uwais sampai Umar bin Khattab disuruh minta doanya Uwais Al-Qarni. Maka antum jangan takut ketika berbakti kepada orang tua. Benarkah umat Nabi Muhammad? Ini siapa yang nulis pertanyaan ini? Nggak pakai sholawat buat Nabi SAW. Benarkah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Antum tahu orang yang paling pelit adalah orang yang disebutkan nama Nabi kemudian dia tidak bersolat kepada Nabi Alaihi Wasallam. Tidak sampai 150 tahun, coba dilihat hadisnya ada apa enggak. Antum jangan asal percaya dengan orang yang menyampaikan hadis, khususnya yang berkaitan dengan akhir zaman. Karena sekarang muncul dai-dai cocokologi. Cocoklogi. Pokoknya dicocok-cocokkan semuanya. Hadisnya sahih, kadang-kala hadisnya sahih, tapi enggak cocok dengan apa yang dia cocokkan. Ada yang mengatakan Dajjal sekarang sudah lahir. Di mana lahir? Disembunyikan. Disembunyikan. Nanti kita ketemu sama dia. Jamaah, persiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Antum jangan menyibukkan diri dengan umur umat. Oh Ustaz, ini sudah tinggal sedikit umurnya Ustaz. Berarti ya kita akan kiamat. Udah, kiamat mau besok, mau lusa, antum harus siap-siap. Dan orang yang mati, qamat qiyamatuhu. Kiamat dia telah terjadi. Maka antum jangan memikirkan yang jauh, antum pikirkan yang dekat sama antum. Makanya ketika ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat wahai Rasulullah? Alaikassalatu ya Rasulullah. Nabi nggak jawab. Nabi balik bertanya sama orang ini, wa madza a'datta lis-sa'ah? Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Bayangkan jamaah, tuh sahabat tanya sudah 1400 tahun yang lalu dan sampai hari ini kiamat belum terjadi. Belum terjadi. Tapi Nabi sudah bertanya kepada sahabat ini, apa yang kamu persiapkan? Karena kiamat itu pasti terjadi. Maka kamu harus mempersiapkan untuk kiamat tersebut. Barakallahu fikum.